Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang kami dedikasikan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga insya Allah bisa menginspirasi untuk masyarakat. Dan tema kita pada hari ini adalah tema yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Jambi dimanapun, yang dimana tempatnya sudah ada titik-titik panas yang mungkin memang mengakibatkan atau berdampak terhadap kesehatan. Dan saya juga hari ini cukup mulai batuk-batuk. Kita akan membahas mengenai siaga karhutla. Dan sudah ada dua orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kita di sini. Tapi yang satunya melalui video conference dan satunya telah hadir bersama kita. Langsung saja kita sapa yang di studio dulu yang membuat saya tidak kesepian karena beliau datang secara langsung. Ada Bang Rudi Chef, Direktur Warsi. Selamat sore, Bang. Sore, saya bukan Direktur Warsi, advisor. Advisor Warsi, ya. Siap. Bang Rudi, ini apakah sudah bergabung juga yang di video conference? Mungkin coba kita sapa ya. Ada Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Bapak Anari Hasiholan Sitorus SE. Belum bergabung. Kami harapkan Bapak Anari bisa bergabung secepatnya di Ruang Publik untuk membahas mengenai siaga karhutla. Langsung saja kita ke Bang Rudi Chef. Bang, ini Cynthia sudah merasa batuk-batuk, sudah agak gatal-gatal, juga penglihatan sepertinya sudah mulai kabur-kabur karena sepertinya asapnya sudah mulai terasa di kota Jambi, walaupun katanya kota Jambi itu sedikit hutannya. Apakah di Jambi, di kota Jambi ini sudah ada yang terbakar, Bang? Kalau dari data yang didapatkan Warsi? Ya, kalau kami lihat berdasarkan citra satelit, maksudnya di dalam wilayah Kota Madia Jambi itu ada juga yang terbakar. Paling tidak kami melihat ada 4 hotspot di pinggiran Kota Madia. Jadi perbatasan dengan Muara Jambi gitu ya. Jadi nggak heran kalau di Jambi juga lumayan asapnya terasa seperti itu, Bang ya. Bang, ini berbicara mengenai karhutla sebenarnya bukan isu yang baru. Bukan setahun 2 tahun kita membahas ini. Bahkan mungkin Bang Rudi Chef hampir bosan diundang ke sini, karhutla lagi, asap lagi. Seperti Abang memandang karhutla di tahun 2023 nih. Apakah kita akan kembali melihat awan yang sangat kuning seperti di tahun 2016 lalu? Silakan, Bang. Ya, jadi ini seperti siklus begitu ya. Dia berulang kembali dan kita juga meyakininya seperti itu. Jadi 2015, 2019 itu yang paling besar. Dan kalau kita tambahkan 5 tahun lagi gitu kan, maka 2024 idealnya itu baru parah. Tapi ini 2023 dan kecepatan berarti. Tapi memang prediksi BMKG juga sudah menyatakan bahwa ini akan kemarau panjang begitu di 2023. Dan kalau kita lihat data yang ada, khususnya data hotspot, kita bandingkan gitu ya, 2015, 2019, 2023 lokasi terjadinya karhutla itu masih cenderung sama. Pada tanda kutip tuh pada peruntukan lahan yang sama gitu ya. Titiknya sudah bergeser-geser, tapi peruntukannya sama. Jadi kalau kita lihat yang kami amati 1 minggu terakhir Provinsi Jambi itu di lokasi kawasan hutan. Kawasan hutan itu berarti di konsesi HTI ya. Kemudian di APL itu berarti ada 2. Satu di HGU itu berarti kebun sawit. Dan yang satu lagi di lahan kelola masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita lihat hotspot seminggu terakhir di Provinsi Jambi itu ada di kawasan hutan, di HTI, kemudian di perkebunan kelapa sawit, kemudian di areal masyarakat. Nah, ini menarik tadi Bang Rudi mengatakan bahwa ini seperti siklus 5 tahunan. Jadi apakah kita harus legowo menganggap ini sebagai musim? Jadi selain ada musim kemarau, musim hujan, kita juga punya musim asap. Apakah ini benar-benar tidak bisa kita cegah seperti itu, Bang? Ya, jadi memang isu pentingnya adalah pencegahan, gitu ya. Dan dia terjadi karena berarti
pencegahan kita gagal kan begitu Baik. ya. Ini yang ketiga begitu. Sebetulnya sebelumnya juga ada kan 97 itu juga ada gitu ya. Jadi pencegahan kita gagal. Nah itu kenapa? Menurut saya ya karena apa namanya ya, kita belum mencurahkan seluruh upaya untuk ke arah pencegahan. Contoh pencegahan, kita sudah punya Kepres, keputusan Presiden, Gambut, kemudian kita punya juga Impres Gambut gitu ya. Itu kan jelas di Gambut itu dinyatakan wilayah yang areal gambut yang dikelola, apakah itu oleh masyarakat biasa atau oleh perusahaan, muka air tanahnya harus dijaminkan 40 cm. Jadi ini atas tanahnya paling rendah itu 40 airnya, tidak boleh lebih rendah lagi. Nah kalau bisa ditahan 40 maka lahan yang di atasnya bisa basah dan asumsinya kebakaran bisa dicegah. Tapi pada prakteknya kan kecenderungan muka air dibikin 60 bahkan 80. Kenapa, Pak? Nah, karena mereka ingin tanaman yang ditanamnya tumbuh dengan baik. Jadi tanaman yang ditanam dengan muka air 40 dia cenderung tergenang, pertumbuhannya kurang baik. Begitu. Nah, kalau seperti begitu berarti pemegang konsesi belum mengindahkan. Dia lebih mengutamakan produktivitas daripada pencegahan gitu. Siap, ini menarik, berarti ada isu di mana memang dengan sengaja dilakukan itu demi produktivitas. Tapi nanti akan kita bahas, kita sapa dulu yang ada di video conference atau via Zoom. Ada Bapak Anari Hasiholan Sitorus SE, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Iya, sehat, Pak? Sehat, Mbak. Selamat tangguh, Mbak. Oke, gimana keadaan di sana? Asapnya tebal nggak, Mas? Iya, Mbak. Gimana, Mbak? Di sana asapnya tebal nggak? Oh, untuk saat ini sih pagi sih, Mbak, terasanya. Kalau sekarang sih belum. Oke, kalau pagi kerasa ya, kalau udah sore udah lumayan Mbak. gitu ya. Siap. Iya, Mbak. Pak Nari, tadi kita sudah membahas bersama Pak Rudi Syaf mengenai bagaimana asap atau karhutla ini menjadi siklus seperti 5 tahunan, 4 tahunan seperti itu. Dan dari Pak Anari sendiri kami butuh informasi ini, sudah berapa titik panas terutama di Muaro Jambi yang terdata? Silakan Pak Anari. Untuk data sampai saat ini, Mbak, yang kami tanganin ada terdapat 16 titik hotspot yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, di Kecamatan Kumpi, Kumpi Hulu, Sungai Gelam, Marsebo, dan Jaluku, Mbak. Stamestong. Jadi cuma 16 titik panas, tapi kalau dari yang Cynthia baca, koreksi kalau Cynthia salah, bahwa indeks pencemaran udara di sana cukup tinggi. Seperti apa, Pak Anari? Ya, Mbak, jadi kita memang ada kendala dalam kemarin ada Kecamatan Kumpi di Desa Ramin, Pak. Itu yang kebetulan lahannya lahan gambut, Pak. Itu memakan waktu sampai 1-3 hari dalam pemadamannya, Pak. Jadi karena lahan gambut, jadi lahan gambut dengan lahan biasa ini lebih parah ya, Bang? Asapnya itu seperti apa, Bang? Iya, Pak. Ya, asapnya lebih banyak di gambut daripada lahan biasa. Jadi walaupun titik panasnya tidak terlalu banyak, tapi kalau gambut yang terbakar, jadinya parah seperti itu. Bang Anari, tadi juga sudah kami bahas sedikit mengenai bagaimana lahan gambut ini sebenarnya sudah ada Kepres ataupun Impresnya terkait muka air tadi, Bang, ya, ketinggiannya berapa, itu untuk mencegah. Dan isunya adalah produktivitas, lebih mengedepankan produktivitas dibanding untuk mengindahkan peraturan-peraturan itu. Seperti apa sebenarnya, Bang, pencegahan di lahan gambut yang sudah dilakukan di Muaro Jambi? Silakan, Bang. Jadi kami, Mbak, pelaksanaan pencegahan itu dimulai dari penempatan status siaga, dan kami juga melaksanakan apel di Kecamatan Sungai Gelam, serta membuat tim inspeksi sarana penanggulangan bencana, Mbak, yang dirisikan tentang LH, TNI Polri, Kehutanan yang mempunyai
provinsi masing-masing, Mbak. Dimana kalau LH mungkin bisa melihat dari luasnya wilayah dan sarana prasarana yang bisa diadakan sesuai dengan peraturan yang ada, Mbak. Itu dilakukan ketika sudah ada titik panas atau belum, Bang? Bang Anari? Wah, sepertinya Mbak. ada. Iya, Bang bisa mendengar suara kami? Itu pencegahan Bisa, Mbak. atau hal-hal yang dilakukan itu apakah ketika sudah titik api itu terdeteksi atau belum? Jadi kami pelaksanaan pencegahan itu, Mbak, diawali dari tanggal 13 Februari, Mbak. Yang kegiatan diikuti dengan penetapan status tanggal 13 Februari, tanggal 15 Februari kami melakukan apel Saudlah, dan dilanjutkan dengan inspeksi ke sana persanaan di perusahaan, serta patroli dan pencegahan, Mbak. Jadi itu apakah sudah ada Sampai sekarang, Mbak. di 13 Februari apakah sudah terdeteksi titik panas atau belum, Bang Anari? Untuk 13 Februari itu kami berdasarkan dengan BMKG, Mbak, perkiraan cuaca dari BMKG, Mbak. Tapi titik panas belum ada waktu itu? Belum, Mbak. Belum, baik. Siap, ini kita akan lanjut ke Bang Rudi. Bang tadi disampaikan bahwa memang sebenarnya dari awal tahun pun sudah dilakukan berbagai langkah pencegahan. Tapi apakah pencegahan yang tadi disampaikan memegang peranan penting? Apakah tadi yang Bang Rudi sampaikan juga bahwa sebenarnya mungkin edukasi dan juga pengetatan atas peraturan ataupun impres ini yang memangnya harus lebih diketatkan seperti itu? Silakan, Bang. Ya, kalau saya pencegahan itu kan berarti sebelum terjadinya api dia sudah dicegah. Kalau kita bicara gambut, sebelum gambut itu kering, dia dipastikan bisa basah terus. Itu yang pencegahan. Berarti menjaminkan semua areal gambut kita basah. Nah, regulasinya ada. Regulasinya memang mengizinkan muka air diturunkan sampai 40 cm supaya tetap bisa bercocok tanam. Tapi tidak mengizinkan lebih dari itu, dikeringkan lebih ke bawah lagi. Nah, tapi pada prakteknya yang kami temukan, terutama pemegang konsesi itu menurunkan lebih dari 40. Ada yang 60, ada yang bahkan sampai 80 cm. Sehingga ketika hari tidak hujan seperti sekarang, muka lahan gambutnya pasti kering. Sedikit saja tindakan dari manusia yang menimbulkan api, maka gambutnya terbakar. Ketika gambutnya terbakar, pengalaman kita 2 tahun ya, 2 kali 2015, 2019 sangat sulit memadamkan. Bahkan dengan waterboom pun dia tidak bisa dipadamkan ketika gambutnya sudah terbakar. Nah, berarti pertanyaannya, apakah kita sudah menjaminkan gambut kita itu basah dengan menaati regulasi tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan dari aspek manusia. Kalau tadi itu kan alamnya ya, gambutnya dipastikan basah. Kedua, manusia. Kalau dulu 2015 masih sangat besar yang menimbulkan kebakaran itu adalah pengusaha, pemegang izin, karena dia ada proses pembukaan lahan dan sebagainya. 2019 kajian kami yang menimbulkan api adalah para pemilik modal yang tidak dalam kerangka bisnis resmi perusahaan, tapi dia punya uang, dia membuka lahan untuk menambah usaha ke sektor perkebunan begitu. Nah, mereka buka lahan, upah orang, dan itu juga melakukan pembakaran gitu ya. Tapi dia lebih sulit kita memantaunya karena dia bukan pemegang izin yang terdata. Individual yang punya modal, beli tanah, buka kebun. Nah, bahasa sederhananya begitu. Itu yang susah ya? Itu yang susah, itu yang banyak di 2019. Tapi semua adalah manusia yang melakukan pembakaran. Nah, 2023 kita belum tahu ya, karena ini kan belum terjadi. Tapi harusnya kalau kita melakukan pencegahan yang dipastikan adalah
masyarakat, berarti kan manusia, masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran untuk pembukaan lahannya atau pembukaan kebunnya atau pembersihan kebun yang sudah jadi, gitu kan. Biasanya kalau untuk pembersihan ketika sudah kemarau begini memang mereka tidak berani melakukan pembakaran. Tapi untuk pembukaan itu masih dilihat dengan pembakaran masih lebih murah daripada dengan mekanisasi pertanian. Nah, kami itu dari 2015 untuk aspek manusia ini sudah menghimbau, mendorong pemerintah mengoptimalkan mekanisasi pertanian. Jadi memfasilitasi petani, terutama yang modalnya kurang, untuk bisa mengakses alat produksi yang bisa membantu mereka mengolah lahannya tanpa membakar. Karena kalau mereka lakukan sendiri itu mahal. Jadi ada peran gitu dari pemerintah yang membuat mekanisasi pertanian jadi lebih murah secara biaya, sehingga petani biasa mampu melakukan itu. Nah, itu bentuk pencegahan dari sisi manusianya gitu. Iya, ini menarik nih. Bang Anari masih bergabung bersama kita ya, Bang Anari. Halo, Bang Anari. Walah, kita nantikan kehadirannya kembali via halo. Bang Anari, tadi disampaikan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama adalah dari sisi alam, yang kedua dari sisi manusia. Dari sisi alam salah satunya menjaminkan gambut tetap basah untuk pencegahan. Apakah itu sudah dilakukan sebelumnya di saat fase pencegahan, Bang Anari? Tapi nanti dijawabnya kita jeda dulu ya. Izin? Siap, Mbak. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam dialog Ruang Publik membahas siaga Karhutla. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Ada Pak Rudi Syaf, Advisor Warsi. Ada juga yang melalui video conference Pak Anari Hasiholan Sitorus SE, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi. Dengan suara-suara yang bindeng, mohon maaf Bang. Karena memang Cynthia ini alergi asap. Jadi pas ada asap tuh adalah orang yang sangat-sangat kesal sebenarnya. Baiklah, ini kita lanjutkan ke Bang Anari tadi. Bang masih bergabung bersama kami kan? Ya, Mbak Alu. Oke, siap. Bang Anari, tadi disampaikan Bang Rudi Syaf sebelum iklan ada dua. Yang pertama adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Dari sisi pencegahan di faktor alam adalah menjaminkan gambut itu tetap basah dengan peraturan-peraturan yang juga sudah dilakukan. Apakah ini sudah dilakukan di Muaro Jambi terkhusus? Silakan Pak Anari. BNPB melalui BPBD Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk membasahi wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Itu kemarin berakhir pada tanggal 21 Agustus, Mbak. Ya. Untuk pelaksanaan ke masyarakat, kami melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, baik masyarakat yang melaksanakan langsung bertani dan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah dianggap rawan. Kami melaksanakan bahwa perkembangan saat ini, cuaca saat ini dianggap sangat panas dan bagi masyarakat harus berwaspada. Serta kami pun melaksanakan penempatan baliho-baliho himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar lahan, Mbak. Itu aja, sebenarnya edukasi dan sosialisasi telah diberikan seperti itu Bang Anari ya. Iya. Ini menariknya seperti yang disampaikan Bang Rudi, kenapa akhirnya masyarakat memilih membakar lahan dengan membuka lahan dengan cara membakar karena harganya yang lebih murah seperti itu. Salah satu hal yang pernah dilakukan adalah dengan memfasilitasi petani untuk mekanisasi pertanian. Apakah hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atau seperti apa, Bang? Secara berlangsung, Mbak, kami memberikan komunikasi, Mbak. Cuman karena ini sudah ada istiadat, Mbak,
Jadi kita pelan-pelan memberikan pengertian kepada masyarakat, Mbak. Jadi kalau untuk bantuan untuk membuka lahan seperti itu belum ada ya Bang ya? Kalau untuk bantuan itu mungkin akan segera dipertimbang, maksudnya dilaksanakan atau gimana, Mbak? Karena itu adalah bidang dari pertanian dan perikanan, Mbak, Siap, dan terima lingkungan, kasih. Mbak. Satu lagi Bang, mengenai tadi bagaimana hujan buatan telah dilakukan, bagaimana efektivitas dengan hujan buatan yang dilakukan ini? Apakah memberikan dampak? Kita ketahui, Pak, karhutla terjadi pada minggu sebelumnya, Mbak. Nah, kami melaksanakan TMC itu berakhir pada tanggal 21, kira-kira 2 minggu yang lalu, Mbak. Cuma kita ketahui dari tanggal 1 Agustus sampai 21 itu memang tidak ada titik api, Mbak. Nah, memang saya rasa sangat efektif karena kita juga merasakan bahwa hujan terjadi di mana-mana, terus kelembapan saya rasa sudah terjadi termasuk di wilayah-wilayah rawan. Nah, memang dengan kondisinya berakhirnya TMC dengan meningkatnya panas, nah sehingga apa yang dibilang Bapak tadi, daerah rawan-rawan karhutla itu mengakibatkan terjadi kekeringan, Mbak. Siap. Dan kami pun berharap kemungkinan memberikan proposal pengajuan kepada BNPB agar dapat memperpanjang, Mbak, atau memberi bantuan lagi untuk pelaksanaan TMC, Mbak. Siap. Terima kasih Bang Anari. Kita lanjut ke Bang Rudi. Bang tadi sudah disampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya hujan buatan. Mungkin apakah nih, kan kita ada dua jenis lahan, lahan gambut dan juga lahan biasa seperti itu. Hujan buatan ini apakah efektif untuk keduanya atau hanya salah satunya? Silakan Bang. Efektif untuk keduanya. Jadi kalau modifikasi cuaca menimbulkan hujan, maka pasti ya terjadi pembasahan dan bisa menghentikan. Cuma kan yang harus kita sadari itu sebagaimana yang dirilis oleh BMKG, itu kan kemungkinan kemarau kita ini sampai Desember, gitu ya. Berarti kalau masih ada peluang tersedia awan untuk dilakukan TMC istilahnya, modifikasi cuaca, ya menurut saya harusnya dilakukan terus selagi awannya masih ada. Karena kalau betul-betul sudah tidak ada ya tidak bisa juga TMC begitu kan. Idealnya dilakukan terus untuk pembasahan. Cuma kalau menurut saya itu TMC bukanlah pencegahan, itu sebetulnya penanganan dari karhutlanya ya. Salah satu bentuk penanganan dengan membuat hujan begitu kan. Kalau diskusi kita pencegahan, maka yang harus kita pastikan adalah arealnya, kawasannya itu sendiri. Kalau dia gambut, sederhananya dia harus kita jaminkan basah. Kalau dia basah, orang mau bakar pun apinya tidak akan membesar. Apinya tetap sesuai kebutuhan dia membakar kan begitu. Nah, itu yang baru pencegahan. Pencegahan yang kedua adalah ke manusia. Tadi himbauan menurut saya menarik ya, ada himbauan. Tapi apakah dengan himbauan bisa menghentikan? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kami melihatnya justru problemnya tadi Bapak menyampaikan juga kan bahwa itu sudah adat kebiasaan membakar. Nah, sebenarnya adat kebiasaan itu muncul karena itu yang paling efisien, murah biayanya, mudah melakukan bakar begitu kan. Nah, cepat dia kan. Nah, kalau kita mau pencegahan berarti bagaimana kita merubah culture itu dengan dia tidak mengolah lahan, tidak membakar. Jadinya dia lebih lambat, lebih mahal, curahan kerja lebih tinggi begitu kan. Nah, itulah gunanya peran pencegahan dari pemerintah mensubsidi itu, mendukung itu. Kalau perlu tadi bahasa saya dengan mekanisasi, berarti kan kasih alat, sediakan alat yang bisa mengolah lahan tanpa membakar, dan itu diberikan subsidi sehingga murah bagi petani. Tidak lagi yang ngapain mereka bakar kalau sudah ada alatnya. Toh kalau mereka bakar kemudian apinya meluas, mereka juga yang rugi kan begitu. Jadi dengan sendirinya mereka tidak akan melakukan. Nah, itu yang menurut saya
pengalaman 2015, 2019, kita belum secara sungguh-sungguh memikirkan aspek pencegahan. Nah, bayangkan sekarang 2023, kalau benar BMKG prediksinya kemaraunya sampai Desember, Cukup maka paru-paru Anda. ya kita kan akan bisa ingat lagi 2019 langit Jambi merah Kuning, kayak bener. planet Mars Merah. begitu kan? Ya. Waduh, ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau tidak kita tuntaskan dari akarnya atau pencegahan yang tadi Bang Iya. Rudi sampaikan, maka ini akan terus rutin kita Iya. rasakan. Mungkin 4 tahun, 5 tahun akan kita rasakan kembali. Seperti itu Bang Rudi. Iya, dan ya sangat tergantung. Kalau terjadi lagi kemarau yang panjang, maka dia akan datang lagi. Nah, makanya akan ada musim asap kembali gitu. Iya, Ya. jadi kita punya 3 musim ya, musim kemarau, hujan, dan juga musim asap. Asap, Baiklah. Ini tadi menarik bahwa Bang Rudi sempat menyinggung bagaimana harusnya beberapa pencegahan itu memang dilakukan secara nyata, bukan hanya menangani setelah terjadi. Karena kalau penanganan akhirnya susah seperti yang tadi sudah kita bahas. Bang Anari, Ya, siapa? siap. Bang Anari Halo. tadi disampaikan bahwa memang Bang Rudi mengatakan mengubah culture inilah yang harusnya memang kita lakukan agar tidak terulang kembali. Kalau dari data yang dimiliki oleh BPBD Muaro Jambi, di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya, di 2015, 2019, adakah penurunan titik api yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi? Ini kan bisa menjadi tolak ukur apakah pencegahan yang dilakukan sudah sudah ada pengaruhnya seperti itu. Silakan Bang Anari. Siap Mbak, berdasarkan data yang peroleh dari tahun 11 sampai 2019 sampai saat ini. Kalau saya ini kan belum butuh, cuman kalau lihat referensinya mungkin jauh Mbak berbanding agak sedikit kurang, karena masyarakat sebagian sudah ini, serta juga ada beberapa peraturan yang benar-benar tegas dari Kapolri bahwa pembakar lahan ataupun bencana, Mbak. Jadi sehingga masyarakat saat ini benar-benar saling menjaga, Mbak, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, Mbak. Tapi pada kenyataannya tetap ada lahan yang terbakar. Seperti apa tuh Bang? Iya, Mbak, tuh gimana, Mbak ya? Kadang kalau masih beberapa orang, Pak. Ada juga mungkin kegiatan dari masyarakat dari luar, Pak, yang memancing, seperti memancing terus membuang rokok sembarangan, dan kegiatan, Mbak, itu yang menyebabkan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan, Mbak. Kalau untuk masyarakat, saya lihat sebagian besar sudah ada yang menerima, Mbak, sudah menerima terus menjaga, kita sudah mengerti, Mbak. Memang harus bertahap, kita berusaha pelan-pelan, Mbak. Mau tidak mau kita harus merubah kebiasaan kita, Mbak, dari bagaimana cara membuka lahan yang baik dan benar, Mbak. Jadi sudah ada penurunan yang cukup banyak kalau kita Iya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Bang Yanari ya. Iya, Mbak. Siap, kita ke Bang Rudi lagi. Bang, kita sudahi sajalah pencegahan ini karena ini sudah terjadi. Karena sudah berapa Bang? 120 titik ya? Dari NOAA satu minggu ini 120 titik. Dalam satu minggu ini. Satu sudah. tapi satu provinsi. Satu provinsi Iya, Jambi. iya. Provinsi Jambi 120 titik. Ini karena pencegahan sudahlah kita lupakan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas kembali. Kita tentang penanganannya lah saat ini seperti apa harusnya. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa indeks kualitas udara kita katanya dalam kategori tidak sehat. Yang Cynthia baca-baca, koreksi kalau Ya. salah. Ini seperti apa Bang Mandang ini, silakan. Ya benar, pagi tadi kan kalau kita lihat berita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kan sudah menyampaikan bahwa disarankan kita memakai masker karena kualitas udara Kota Jambi yang alat ukurnya ada 2 itu, di salah satu di Tugu Juang itu sudah merah kota ya. Nah, kalau kami lihat dengan citra satelit di batas kota dengan Muaro Jambi ada 4 hotspot. 4 hotspot ini hotspot yang kita yakin api. Kalau hotspot yang skalanya lebih rendah masih diragukan, itu saya akan nyebut
ribuan gitu Ya. kan. Tapi ini hotspot yang kami yakini api itu di batas kota Madia Jambi ada 4. Nah, di Muaro Jambi seperti yang tadi Pak Andari sampaikan ya, seperti itu. Nah, pencegahan bagaimana? Menurut saya kan kalau sudah terjadi, kita tinggal melihat skala. Kalau dia di lahan mineral, lahan kering, maka tindakan dengan seperti apa istilahnya, yang dengan helikopter di waterbombing itu bisa diatasi. Tapi kalau di gambut, maka dia harus langsung, karena waterbombing pun cenderung tidak berhasil memadamkan karena apinya sudah ada di bawah gitu kan. Nah, berarti kan pemadamannya langsung, ada tindakan-tindakan langsung, apakah dengan menyuntikkan air gitu ya, atau dengan membuat batas, jadi mengkanal begitu, sehingga dia tidak melebar apinya melalui bawah gambut itu. Nah, itu kan contoh-contoh yang bisa dilakukan. Tapi kan harus kita akui juga secara jujur bahwa kalau itu mau kita lakukan pada contoh sekarang ada 120, sumber daya kita kan terbatas. Maka pada akhirnya ya kayak contoh hari ini ya, asapnya melingkupi yang jadi ukuran kan Kota Jambi ya, karena alat ukurnya ada dan canggih. Kan itu alat ukur yang canggih yang dipasang itu. Gitu. Jadi walaupun tadi dikatakan waterbombing mungkin bisa untuk lahan mineral, lalu untuk gambut harus tindakan langsung. Tapi mungkin kan tindakan langsung itu terus apinya dengan mudah padam, atau butuh proses lagi dan ada kemungkinan juga susah untuk dipadamkan gitu, Bang. Nah, tapi nanti dijawabnya, Bang, kita jeda dulu. Bang Andari izin kita jeda dulu, Bang, ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah Siaga Karhutlah, masih bersama Rudi Syaf dan juga Bang Andari melalui video conference. Kita lanjutkan, Bang Rudi, sempat yang terputus tadi, apakah memungkinkan? Silahkan, Bang. Untuk lahan gambut tadi, bisa dipadamkan? Kalau dia masih kecil bisa. Kalau dia sudah besar ya, pengalaman 2019 nggak bisa. Yang terjadi di 2023 ini seperti apa, Bang? Ini kalau hari ini kan masih kecil. Ya. Ya, walaupun ada 120 hotspot di Provinsi Jambi, tapi itu masih sangat kecil kalau kita bandingkan kejadian 2019 gitu ya. 2019 itu ribuan hotspotnya, sehingga langit kita merah. Jadi kalau sekarang ya masih bisa kalau dilakukan tindakan. Siap. Kita sapa penelpon, Cynthia sampai lupa nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Yudi Telanai. Siap, Pak Yudi, langsung saja ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, silakan Pak Yudi dari Telanai. Silakan, Pak. Ya, terima kasih waktu yang singkat, Mbak Setia Permana. Yang saya hormati Pak Rudi Syaf, Advisor Arsi Jambi yang saya hormati, juga ada narasumber melalui media Zoom yang saya hormati. Ya, sangat mengerikan sekali ya kalau kita kembali ke 2015. Nah, ini awal-awal akan menjadi 2015 ini. Nah, ada El Nino dan Maro Panjang. Dari data DLH Kota Jambi juga tadi sudah di atas 100 ya. Jadi sudah zona merah. Merah. Nah, tentu Kota Jambi ini disumbang asapnya tidak lain bukan dari Po, artinya dari
dua kabupaten penyangga, Muaro Jambi dan Batanghari. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Rudisap. Di Kabupaten Muaro Jambi dengan Batanghari ini kan rawan terhadap gambut. Regulasinya sudah kuat sekali. Tidak ada selain tanaman lain yang tidak boleh ditanam itu. Nah, ini kan beritanya ada penanaman sawit yang baru tumbuh, itu terbakar. Nah, kita ketahui bahwa sawit itu berdasarkan teorinya menyerap air 70%. Maka cepat tumbuh dari sana subur. Sementara gambut itu airnya sudah tidak ada lagi. Jadi ini penyebab regulasi ini pemimpinnya ini harus ditangkap ini yang memberikan izin ini. Jangan masyarakat disalahi. Tidak ada di kawalan gambut itu moratorium itu sudah lama. Kok masih ada sawit yang ditanam? Jadi sebab akibat kan jelas. Nah, itu yang pertama yang harus disikapi oleh masyarakat bersama. Ya Pak Yudi. Yang berikutnya, dari 2016 itu akibat dari 2015 terbakar asap tebal itu. Jadi itu dikeluarkan wacana program pemerintah itu sampai sekarang. Bukannya waterbombing dan hujan buatan itu mahal. Budaya masyarakat itu harus dibantu oleh pemerintah, provinsi dalam arti kata pertanian, seperti kata Pak Rudisap tadi, membuka lahannya dengan dibantu oleh alat berat. Siap. Itu kan sampai 2 juta kalau tidak salah 1 hektarnya. Mana ada masyarakat bisa mampu. Siap. Pemerintah, rumah itu sampai hari ini itu beberapa Dipersingkat, tahun Pak Yudi. program itu nggak jalan. Ya masyarakat bakar terus lah. Nah, jadi itu yang jadi kekecewaan kita. Siap Nah, Pak Yudi. akhirnya saya simpulkan kebakaran ini memang sudah menjadi asupan kita tiap tahun. Karena pencegahannya gagal gitu. Nah, keberhasilannya adalah memburu api. Kita kan cuma memburu api. Api ada kita matikan, tapi pencegahannya gagal. Siap Pak Tidak Yudi. pernah ada zero apinya. Siap, Ini cukup Pak Yudi. menjadi persoalan. Nanti tahun depan cegah lagi, kita buru lagi api. Siap dengan personil yang lengkap. Ngabisin uang itu. Ya Pak Yudi. Lebih Dipersingkat baik kita sudah cukup? mengedukasi masyarakat, membantu dia membuka lahan dengan dibantu dengan alat-alat berat. Itu kan dari 2016, sekarang 2023. Apa program pemerintah ini dari pertanian itu? Tidak bisa kita menyetop budaya masyarakat itu untuk membakar hutan. Tanya sama Pak Rudi, bisa tidak kita cegah? Siap. Ya. Cukup ya. Terima kasih banyak karena poin-poinnya sebenarnya sama. Poin-poinnya adalah bagaimana menurut Pak Yudi dari Telanai adalah pencegahan yang gagal padahal sebab akibatnya itu sudah jelas seperti itu. Mungkin kita ke Bang Andari dulu. Bang, terkait sebab akibat yang jelas yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, silahkan ditanggapi Bang Andari. Terima kasih Mbak. Memang kronologis yang diberitakan tadi Pak, sebetulnya memang benar emang adanya. Kita tidak bisa memungkirin di mana walaupun sudah banyak lahan terbakar, tapi akan ada timbul lagi lahan-lahan baru Mbak. Di situ kami sebagai Satgas tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan oleh atasan dan wewenang kami, bahwa kami sebagai Satgas Kaula terdepan selain melaksanakan penanganan, kami juga melakukan pencegahan, sosialisasi, dan selalu optimis bahwa kita pasti bisa melewati masa-masa krisis ini jauh lebih baik lagi dari depan ke depan, karena melihat dari 2015 sampai 2019 memang jauh berkurang. Memang aura tetap ada, tapi intensitasnya semakin lama semakin kurang ke setiap kecamatan. Itu berarti gambaran kita bukan tidak tapi berhasil, cuman memang frekuensi keberhasilannya masih
dijauhi diharapkan Pak. Itu yang bisa saya harapkan, dan saya juga mohon kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Jambi, sama-sama kita menjaga kelestarian alam, jangan membakar lahan, serta mengingatkan kepada pelaksana kegiatan di baik pemancing dan masyarakat petani agar segala sesuatu yang kita tanpa sepengetahuan kecil bisa menjadi penyebab kebakaran, Mbak. Siap. Ini kan Itu menarik. mungkin. Tadi disampaikan bahwa beberapa hal lah seperti pencegahan kita gagal dan kita disebut sebagai pemburu api karena menangani ketika apinya sudah jadi seperti itu. Ini kan seperti yang Bang Rudi Saf katakan bahwa kebakaran gambutnya masih bisa kok ditangani seperti itu. Optimis tidak BPBD Muara Jambi tidak ada titik api baru nanti yang muncul yang membuat semakin parah seperti itu. Silakan Bang. Kami selalu beroptimis, Pak, bahwa karena kita kerja dengan ikhlas dan semangat dengan dukungan semua personil, kami pantang menyerah, dan bukan berarti kami tidak berinovasi, Mbak. Kami tetap berinovasi bagaimana caranya untuk penyebaran kaulah baik di mineral dan lahan gambut dapat kami atasi dengan sebagaimana inovasi-inovasi yang kami buat melalui koordinasi yang baik antara Satgas Kaulah Muara Jambi, provinsi, dan BMKG, Mbak. Siap, terima kasih Bang Andari. Kita ke Bang Rudi Syaf. Bang, tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi boleh ditanggapi sedikit, silakan. Ya, saya sepakat 100% dengan Pak Yudi begitu ya. Dan ya beliau lebih apa ya, lebih melihatnya lebih jauh dari saya malah. Ya apa namanya, kita belum, bahasa saya kan kita belum mencurahkan seluruh sumber daya untuk pencegahan. Kecenderungan mirip Pak Yudi tadi, kita baru bersiap ketika BMKG bilang wah ini 2023 kemarau akan panjang. Januari, Februari 2023 dibentuk tim seperti yang disampaikan Pak Anari. Berarti kita bersiap untuk memburu api yang diistilahkan Pak Yudi gitu kan. Jadi bukan kita bersiap mencegah. Kalau mencegah 2019 kebakaran besar terakhir berarti 20, 21, 22 sudah dicurahkan seluruh sumber daya untuk mencegah. Kenapa 3 tahun terakhir tidak terjadi asap seperti yang dimulai hari ini? Karena 3 tahun terakhir musim kemarau kita pendek. Bukan berarti tidak ada titik panas. Bukan tidak ada titik panas. Orang tetap membakar. Tidak pernah terjadi orang atau masyarakat berhenti membakar. Benar Pak Yudi itu. Tidak ada sampai 3 tahun terakhir tidak ada api, bukan karena tidak ada asap, bukan karena tidak ada api. Apinya ada, cuma karena kemaraunya pendek. Nah ini kalau saya kurang sepakat dengan Pak Anari adalah bahwa tahun ini dilihat lebih rendah dari kita bandingkan 2015-2019. Saya tidak sepakat karena ini baru awal. Pak Yudi tadi bilang ini awal. Nanti di tahun depan kita bisa evaluasi berapa total dalam 1 tahun dalam ini. 2023 ini. Baru kita bisa bilang 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hari ini memang baru asap tipis-tipis begitu ya. Tapi bulan depan seperti apa? Dan ada kemungkinan sampai Desember. Seperti apa kita memikirkan itu? Masih ada ruang untuk kita mencegah, karena seperti pertanyaan tadi, apakah api yang ada hari ini bisa dipadamkan? Menurut saya masih bisa. Tapi kalau sudah bulan depan, bulan November, nah itu udah ada yang tahu. Siap, terima kasih Bang. Asap tipis-tipis tapi meresahkan Bang. Tipis saja meresahkan, bagaimana kalau tebal, tapi kita berharap tidak. Bang Rudi, Bang Anari, kita jeda dulu ya, izin. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Ruang Publik. Masih bersama dua narasumber untuk membahas mengenai siaga karhutla. Masih bersama Bang Rudi Syaf, Advisor Warsi. Masih bersama Bang Anari Hasiholan Sitorus SE dari Zoom Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen keempat yang waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Langsung saja pernyataan penutup yang pertama dari Bang Anari terlebih dahulu. Silakan Bang, closing statementnya. Ya, selamat pagi, selamat sore. Ya. Mari kita sama-sama warga Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi, kita sama-sama menjaga, tetap saling bertolong dan percaya bahwa kita bisa merubah budaya yang mana biasa kita membuka lahan seperti membakar, mulai mengurangi, dan kita juga mulai tahu apa bahayanya terkait kebakaran lahan. Jadi kita mari sama-sama, ayo kita cegah kebakaran lahan agar Muaro Jambi bebas asap dan menghijau. Siap, amin. Terima kasih banyak Bang Anari sudah bergabung bersama kita melalui video conference. Kita nantikan kehadirannya lain waktu langsung ke studio ya Bang ya. Karena kalau di TV Cynthia kurang cantik Bang. Jadi harus langsung. Makasih Bang Anari. Kita ke Bang Rudi, silakan closing statementnya Bang. Saya mungkin melihat bahwa law enforcement gitu ya, itu yang harus semakin diperjelas. Karena menurut saya kalau himbauan, kita sudah dua kejadian dengan himbauan-himbauan, dan di tahun 2023 ini menurut saya penegakan hukum dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tadi saya sepakat sekali Pak Yudi, pemberi izin kalau sudah jelas ya, 2015 itu Presiden Jokowi awal pemerintahan beliau moratorium izin baru di Gambut. Kalau ada terbit izin baru di Gambut, maka harusnya pemberi izin kena law enforcement. Yang kedua, pemegang konsesi, berarti kelompok yang pemilik modal juga masih cenderung cari untung sebesar-besarnya, produktivitas setinggi-tingginya dari lahan dia abaikan regulasi, harusnya terjadi penegakan hukum untuk mereka. Masyarakat menurut saya juga sudah saatnya coba diberikan shock terapi begitu ya, diberikan hukuman yang clear. Kalau sudah jelas dilarang membakar masih juga membakar ya maka mari sama-sama kita menegakkan hukum. Jadi imbauan saya justru kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menegakkan law enforcement. Siap, terima kasih Bang Rudi atas waktunya sore hari ini menemani dan berdiskusi bersama TVRI Jambi. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik untuk membahas siaga karhutla. Seperti yang disampaikan bahwa regulasi tidak ada arti jika tidak ditaati. Regulasi mungkin bisa ditaati dengan law enforcement atau penegakan hukum yang memang benar-benar dijalankan. Dan pemerintah juga tidak akan mampu berdiri sendiri untuk menegakkan semua aturan tanpa bantuan dari masyarakat. Sehingga kita memang harus bahu-membahu, bersatu padu, bekerja sama-sama berkomitmen untuk tidak ada asap lagi di tahun-tahun berikutnya. Demikian Ruang Publik kali ini, semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.